Berdaya, selamat datang di podcast perdana Suara Berdaya Full 1. Podcast ini merupakan ruang diskusi yang membahas terkait berbagai isu pemberdayaan perempuan seperti kesetaraan gender, hal-hal mengenai kedudukan perempuan di berbagai sektor, pendidikan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu. Nama aku Hesti Nidya, biasa dipanggil Hesti, yang akan menemani sobat berdaya semua dalam bincang cantik kita kali ini. Nah, bincang cantik kita pada episode kali ini akan membahas tentang satu hal yang cukup mengusik, yaitu tentang polemik kesetaraan gender di kampus yang sangat amat mengusik. Asik. Kira-kira seberapa setara sih kesetaraan di kampus kita? Apakah masih ada bias gender di dalamnya? Untuk tahu lebih lanjut dan membahas kasus ini lebih asik, kayaknya nggak enak kalau sendirian ya. Makanya kita udah ngundang satu narasumber yang sangat inspiratif dan pasti sangat spesial pada hari ini. Mari kita sambut semuanya Kak Bella Dina Putri. Ya, apa kabarnya Kak Bella? Baik sekali. Masya Allah Kak Bella cantik sekali ya teman-teman. BTW nih Kak, boleh dong Kakak ini kenalan dulu lah, kenalan singkat ke teman-teman biar tahu siapa sih Kak Bella. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Jadi aku ingin perkenalan diri, Le. Oke, kenalin aku Bella Dina Putri. Dan teman-teman di sini bisa panggil aku Bella. Jadi itu sekarang ini aku ya sudah terakhir guys, sudah terakhir Fakultas Hukum Indonesia juga sama. Terus habis itu guys, untuk saat ini aku kesibukan ketebak tentu saja lagi skripsian gitu. Oh my god. Semoga lancar-lancar ya Mbak skripsinya. Semoga dijauhkan sama segala cobaan yang menghambat skripsinya ya. Terima kasih. Nah Sobat Berdaya, sebelumnya Kak Bella Dina Putri ini atau Kak Bella itu seorang mahasiswi aktif dan inspiratif dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kak Bella ini merupakan winner mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum UNESA tahun 2024. Fun fact-nya, Kak Bella ini adalah sosok yang gigih dalam memperjuangkan hak perempuan. Karena saat ini Kak Bella itu menjabat sebagai Ketua Girl Up UNESA dan juga Koordinator Regional Forum Indonesia Muda Surabaya. Wah, sangat amat menginspirasi ya teman-teman. Boleh nonton tangannya? Kayaknya nih, kalau harus nyebutin semua pencapaiannya dari Kak Bella, satu episode ini kayaknya nggak akan cukup deh. Jadi mending kita boleh dong langsung tanya-tanya ya Kak Bella? Boleh Oke, kita langsung masuk nih. Kira-kira menurut Kak Bella, kenapa sih penting buat kita untuk terus bahas soal isu kesetaraan gender, apalagi di lingkungan kampus? Betul sekali, karena begini sobat-sobatku, pada hakikatnya ya secara historical perempuan ini kan memang berada di posisi yang rentan seperti itu. Apalagi memang dari dulu ya kita tuh lebih struggle gitu. Kalau bisa secara historical dulu tuh kita nggak boleh pendidikan untuk perempuan ya, jangan dulu. Terus juga untuk bekerja juga itu lebih sulit gitu kan. Nah maka dari itu memang secara historical kita lebih survive ini kan. Pada akhirnya terbentuklah gerakan-gerakan yang namanya feminisme untuk yang namanya itu ada kesetaraan gender seperti itu. Oleh karenanya, kenapa pada akhirnya sekarang ini kesetaraan gender itu masih relevan gitu kan? Karena memang untuk saat ini kita masih memperjuangkan hak-hak kita nih sebagai perempuan ya kan, agar bisa dapat hak-hak kita, hak-hak yang mana laki-laki dapat kita juga dapat gitu kan. Jadi nggak ada ketimpangan di situ. Kalau misalnya itu kan diskriminasi kan di situ jadinya. Apalagi di ranah kampus nih kan, kita di sini tuh sama-sama belajar teman-teman. Kita di sini sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin bermanfaat dan juga melaksanakan peran mahasiswa agar nantinya output ketika kita lulus kita bisa berguna gitu kan dari bangsa pendidikan kita utamanya kan. Nah maka dari itu saat ini kita masih tetap terus mengembangkan kesetaraan gender agar apa? Agar perempuan dan juga laki-laki itu egaliter gitu sih. Tapi ngomong-ngomong soal istilah kesetaraan gender lagi kan masih banyak nih yang bingung atau bahkan sampai salah persepsi loh sama kesetaraan gender ini. Mungkin bisa disampaikan menurut perspektif singkat dari Kak Bella, kan Kak Bella mahasiswa berprestasi ya. Kira-kira kesetaraan gender tuh gimana sih penerapannya mungkin dalam dunia pendidikan ini?
Oke, jadi apa sih pada akhirnya itu ada kesetaraan gender gitu. Apa sih sebenarnya kesetaraan gender gitu kan? Jadi ternyata kesetaraan gender ya, kalau misalnya kita lihat adalah ini merupakan perjuangan gerakan di mana agar perempuan dan juga laki-laki memiliki hak yang setara dan juga kesempatan yang setara. Gak cuma hak, tapi juga ada kesempatan juga kayak gitu. Sama-sama egaliter loh. Tanpa ada tumpang tinggi, tanpa adanya saling insuperior atau inferior, ya kan? Tanpa merendahkan gender satu sama lain, tanpa merendahkan perempuan ataupun laki-laki. Jadi itu ada egaliter di situ seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama ada kesempatan, kita sama-sama punya hak, kita sama-sama ada kesempatan, kita sama-sama itu bisa berkembang bersama gitu. Nanti saya diskriminasi gender, ketimpangan gender itu bisa terhapus seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya di kampus seperti itu. Jadi kalau penerapannya di kampus ya sih, itu bisa kita lihat ke bagaimana hak kita ketika kita belajar atau kata kita ketika kita mau melakukan pendapat di kampus gitu kan, entah itu di bagian BPF ataupun organisasi-organisasi lain, apakah kita mendapatkan kesempatan itu untuk masuk ke ranah itu, apakah kita pada akhirnya itu bisa berkembang di situ kan teman-teman. Nah di situ juga ada perawannya kesetaraan gender pun juga. Kalau misalnya kita lihat ya untuk saat ini memang untuk kita tuh ada kesempatan gitu kan, kesempatan untuk masuk ke ranah BM ya kan, ke ranah BBM, ke ranah-ranah lainnya gitu kan. Tapi kita lihat lagi apakah di situ masih ada mixed gender, masih ada ketimpangan gender. Kalau masih ada, meskipun kita bisa masuk ke situ, tapi peluangnya kecil misalnya, peluangnya kecil misalnya itu. Kalau misalnya peluangnya kecil ataupun ada hak-hak atau kesempatan kita itu tidak diberikan secara penuh gitu kan, itu nantinya bakal ada ketimpangan, bakal ada diskriminasi. Otomatis itu menandakan bahwasanya kesetaraan gender di kampus itu belum totalitas, belum optimal seperti itu Hesti. Jadi penerapannya kampus pun juga harus optimal. Hak-hak antara kita sebagai perempuan dan juga laki-laki itu harus diberikan secara menyeluruh, secara totalitas gitu. Dia nggak cuma formalitas yang kita kasih gitu, bukan guys, tidak seperti itu. Tapi hakikatnya adalah optimal gitu, totalitas sama gitu, egaliter gitu. Oke, kalau menurut Kak Bella, penerapannya sudah setara nggak di kampus kita dari kesalahan gender itu tadi? Wah ini agak sensitif, tapi aku bakal bilang guys, kita memang udah dikasih akses, tapi ada beberapa momentum yang menurutku belum dikasih secara optimal. Kita kasih contoh guys, perkapden. Kita misalnya kepanitiaan perkapden, misalnya apa sih? Kalian coba aja, udah kebanyakan cowok aja. Kita bisa bantu gitu loh guys, kita bisa bantu gitu. Kan kamu bisa milik orang-orang yang berkompeten di bagian perkap gitu, gak bisa kita terus gitu loh. Nah itu sebagai salah satu contoh kecil begitu ya, Hesti ya. Oh iya betul ya, karena kan identiknya kan cowok lebih kuat kan, tenaganya lebih Iya. kuat daripada perempuan gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal lebih kuat dan lebih lemah nih ya Kak ya. Kan ada nih kayak stigma perempuan itu posisinya selalu di bawah laki-laki dan merupakan makhluk yang lemah dunia. Jadi afirmasi buruk seperti ini kan buat kita cewek-cewek itu jadi mudah insecure, terus juga overthinking pasti sama dirinya. Gimana sih solusi dari Kak Bella sendiri untuk memusnahkan stigma-stigma negatif kayak gini terhadap perempuan baik di FH Unesa atau di seluruh perempuan di dunia nih kok? Oke, ini menarik banget teman-teman. Solusi agar nantinya itu terkait pemikiran-pemikiran buruk ini ya bisa terhapus teman-teman. Kalau menurutku kita itu harus masuk ke dalam ranah pikiran dulu nih. Kita ubah mindsetnya dulu. Karena gini orang itu bakal melakukan sesuatu hal kalau misalnya mindsetnya itu udah seperti itu. Udah apa gitu loh. Nah, maka dari itu kita ubah dulu step by step pemikiran-pemikiran buruk dari orang-orang itu, iya memang sulit banget mulai guys. Tapi kalau misalnya sulit bukan berarti kita nggak bisa nyoba kan, gitu kan. Jadi itu bagaimana cara kita memberikan pengetahuan bahwasanya itu sebenarnya ada kesetaraan itu bukan maksudnya itu aku merendahkan, itu enggak. Aku cuma mau punya kesempatan ini juga hak yang sama gitu. Aku di sini gak ada maksud untuk superior ataupun menginferiorkan Islam dan gak seperti itu maksudnya. Jadi tuh maksudnya di sini aku berhak menjadi kesempatan yang sama seperti itu. Nah, oleh karenanya kayak kita itu melakukan pendekatan yang enak kan, bagaimana cara kita terhadap orang. Karena aku pernah melakukan itu ke orang itu kebetulan tuh pada sangat patriarkis juga sih ya, itu ya jelas
Iya sama. Terus habis itu aku memberikan pemahaman dan cara untuk dia itu melakukan pendekatan kayak ya udah nggak apa-apa sekarang kamu mikir gitu, cuma nanti step by step kamu ubah. Jadi tuh tanya loh, kenapa makanya kan kemarin tuh aku minta kesetaraan tuh maksudnya gini, biar nanti itu aku bagian ini aku terpenuhi, nanti aku bantu kamu bagian itu, jadi kayak selalu kerja sama gitu kan. Nah nantinya ya untungnya ya dia tuh akhirnya tuh bisa berubah loh pemikirannya. Kayak tergantung kita ya, cara-cara kita jangan keras guys. Kalau keras radikal bahkan merendahkan kan itu nantinya juga jadi sama aja kan. Orang kalau misalnya dikasih atau makin keras, tapi kalau kita hati-hatinya nanti dia mau gitu loh untuk dengerin kita gitu. Jadi bagaimana cara kita mengubah pemikiran dia gitu. Sulit cuma bukan berarti kita pesimis untuk didengarkan. Kemudian kalau misalnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan juga lagi, kita juga harus mengkampanyekan ya. Kampanye mungkin bagi kita kampanye doang gini doang, tapi aslinya itu sangat 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 dibutuhkan gitu loh. Itu kamu untuk menyebarluaskan lah diseminasi agar orang-orang tidak mengenal gender, tidak mengenal jenis kelamin itu bisa paham bahwasanya kesan gender itu penting. Bahwasanya kesan gender itu bukan sekadar perempuan doang, tapi laki-laki itu juga ada juga. Kalau misalnya perempuan kok ya untuk apa gitu kan? Kalau misalnya pemahaman kesan gender untuk perempuan, tapi laki-laki juga perlu memahami bahwasanya kesan gender itu apa. Kesan gender itu penting. Bahwasanya itu hakikatnya memang ada dampak tuh bagi laki-laki gitu. Biar apa? Biar nantinya tuh kalau misalnya ada kesan gender di sini, stigma-stigma misal toxic masculinity deh. Sekecil itu bisa hilang guys. Jadi sebenarnya berperan. Jadi kesan gender itu gak cuma isu perubahan, tapi juga laki-laki guys. Ini merupakan isu bersama sobat. Jadi kita harus saling merangkul, jangan sampai kita saling merendahkan supaya inferior. Ya, berarti itu jangan. Oke. Oke, nah sekarang kita kayaknya masuk ke intinya lah. Kita masuk ke materi inti dari tema kita tadi terkait kesetaraan gender di kampus yang mengusik ya. Ini cukup menjadi polemik yang krusial, dimana kan sekarang tadi kayak yang Kak Bella sampaikan, misalnya kayak hal-hal kecil kesetaraan gender seperti pekat itu harus laki-laki, atau mungkin dalam kasus lain itu seperti ketika perempuan menjadi ketua di kelompok itu tidak didengarkan, tapi ketika laki-laki yang bersuara itu baru akan didengarkan. Ini survei dari beberapa mahasiswa ya kaum desa Pak yang sempat curhat ke kita juga. Jadi menurut Kak Bella, apakah ini termasuk diskriminasi atau mungkin gimana sih cara Kak Bella untuk membahas lah diskriminasinya? Oke, menarik. Iya, itu bagian diskriminasi, guys. Karena begini, itu ada yang namanya ketimpangan gender di situ. Karena apa? Karena di situ ada subordinasi gitu loh. Ada subordinasi terhadap perempuan. Terus habis itu, menyimpankan sekali itu, Wak. Jadi sebenarnya sangat diskriminasi gitu kan. Diskriminasi pada hakikatnya kan ada karena ada ketimpangan gender di situ. Nah, kalau misalnya case-nya ada kita dia memimpin, ketika dia mengemukakan pendapat tidak didengar, itu jelas banget ya kalau kayak gitu udah jelas banget itu diskriminasi gendernya ada kayak gitu tuh. Itu jangan ditiru guys, sangat tidak baik guys. Tetot. Terus habis itu bagaimana sih cara kita ini kan yang perempuan-perempuan bisa survive ya kan, bisa membasmi itu semua, bagaimana caranya? Ya tentu saja kita pertama kali ya, kalau aku tegesin, pasti aku tegesin kayak gitu. Aku masa bodoh, kayak kamu mau pendapat apa, aku bakal hargai. Tapi kalau melakukan itu juga kabur gitu. Bukan berarti aku sebagai perempuan, aku tidak menerangkan. Oh tidak bisa seperti itu sobat. Jadi kalau aku biasanya menegaskan, kok ini aku ngomong loh, gak didengarin nggak? Ini aku ngomong loh, argumenku gak dipertimbangkan nggak? Jadi kita juga harus tegas gitu kan, diberikan penegasan gitulah kepada orang tersebut biar kabarnya nyadar gitu loh guys. Kita juga ngomong, kita juga mimpi gitu loh. Dan kita harus atur strategi juga. Bagaimana caranya pada akhirnya orang itu tuh mendengarkan kita. Karena setiap orang kan karakteristiknya beda ya. Yang keras, yang lembut, ada yang ngigel kayak gitu-gitu. Dan kita tuh pada akhirnya tuh harus ya menyesuaikan dengan karakteristik itulah gitu. Jangan sampai juga ketika kamu menegaskan kepada orang itu pecah hubungan sama dia sebagai teman, enggak gitu kan. Jadi bagaimana cara kita untuk membawa diri gitu kan, itu juga penting guys. Jadi bagian dari sosial kita gitu untuk membawa diri ke orang lain gitu. Ya meskipun kita harus membawa sifat tegas kita ya, cuma ya kita harus tahu batasan-batasan biar dia itu paham dan dia itu gak sakit hati bahkan merusak pertemanan kita gitu. Walaupun kita lagi bincang cantik ya teman-teman, tapi kalau saatnya kita tegas, kita harus bersuara,
kita keluarkan semua itu. Iya betul, wajib gitu, wajib wajib wajib. Oke, tapi kan perempuan ini walaupun udah kayak tegas gitu ya Kak Bella, udah berani bersuara gitu. Tapi kan kembali lagi tadi masih banyak kembali ke stigma wah perempuan itu lebih lemah gitu daripada laki-laki kan. Hal ini juga kadang mendasari perempuan itu sering mengalami pelecehan. Bahkan diwajarkan karena perempuan itu lemah gitu, dia nggak bisa melawan gitu. Jadi misalnya ada satu kasus Kak, kita masuk ke sebuah kasus ya, kita bedah kasus sebentar terkait ini pernah viral loh kayak teman-teman, dosen yang melakukan pelecehan di luar kampus terhadap mahasiswi bimbingannya. Oh, serem ya. Mahasiswi ini pastinya udah cari dong perlindungan untuk dirinya ya Kak ya. Terutama minta dari pihak kampus, juga pihak teman-teman lainnya. Tapi respon dan solusi yang diberikan itu malah minta untuk mediasi. Demi apa? Demi menjaga nama baik universitas dan fakultas. Embel-embelnya sih gitu ya. Nah, hal ini kan bikin kita khawatir ya, Sobat Berdaya sebagai perempuan untuk gimana sih dapat pembelaan dari kasus pelecehan seksual ini? Terus apa mungkin pendapat dan terobosan dari Kak Bella terkait penanganan dalam kasus ini? Oke, ini menarik karena pada hakikatnya harusnya kampus ini sebagai ruang aman yang inklusif kan bentuknya juga. Cuma ternyata kok malah ini jatuhnya tundongnya itu tuh pelaku pelecehan seksual gitu, itu sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya itu kan menurutku sangat kurang puas banget dong kalau misalnya kita digituin, gila ya kan. Jadi korban pelecehan seksual, terus habis itu pada akhirnya itu disuruh mediasi. Pasti ya korban gak akan puas gitu ya. Enggak lah harga diri bos. Iya, jadi Ya. terus apalagi traumanya itu ya yang jangka panjang seumur hidup kayak gitu. Nah, oleh karenanya teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada kasus kayak gitu? Tentu saja kita akan bawa keluar kampus gitu. Ya, gini, kalau misalnya kita lihat memang kayak menjelekan nama baik kampus gitu kan, pas proses mediasi kayak gitu dan kita nggak puas. Nih kalau misalnya satu itu kita harus meminta pertolongan guys. Yang pertama selain lapor polisi ya, selain lapor polisi itu kita juga bisa minta bantuan ke LBH atau lembaga bantuan hukum gitu kan. Kalau di Surabaya juga ada guys, itu di Jalan Hidal guys. Terus habis itu atau NGO yang bergerak pada kasih perempuan gitu kan, kasih perempuan dan anak. Itu ada Safi Amira kalau misalnya di daerah Surabaya dan sekitarnya gitu kan. Itu kita bisa minta bantuan. Nah, oleh karenanya nanti tuh kita bisa bersama-sama saling rangkul ya kan, membantu si korban gitu loh. Biar korban ini nggak cuma sekadar ya udah cuma mediasi loh, nggak gitu guys. Jadi tuh harus ada dukungan, apalagi guys ini harus ya underline ya, para korban pelecehan seksual itu harus dirangkul, harus disupport, dan pada akhirnya itu dijauh sendirian gitu kan. Jangan sampai itu mereka tuh harus dirangkul. Kenapa? Mereka tuh udah jadi korban loh, mereka tuh udah jadi korban, mereka tuh udah punya trauma, mereka mengalami peristiwa tidak mengenakan dan tidak mereka kandaki. Masa iya kita tidak pada akhirnya itu membantu, kita tidak disupport kayak gitu kan. And terus kalau kalian gak mau support jangan ngejudge, itu berarti itu banget gitu kan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya kalian itu mengalami pelecehan seksual ya kan, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat dan orang terpercaya kalian, dan jangan ragu untuk minta bantuan ya. Apalagi kalau misalnya kasusnya udah di mediasi kayak tadi itu, kalau bisa kalian itu guide yang notabene-nya itu memang punya ya menang ya gitu kayak gitu. Nah, biasanya pas dia ngira tahu ada opsi-opsi lain gitu kan teman-teman. Jadi itu aku sangat rekomendasikan untuk teman-teman, jangan lupa lah cari orang yang bisa membantu juga. Jangan sampai kalian sendiri guys, kalian wajib untuk dirangkul kok, kalian wajib support, kalian gak ada gitu. Karena ya emang kita itu kalau misalnya kita nggak bersuara gitu ya, kalau misalnya kita nggak bawa keluar ya, kan sekarang apa-apa viral di sosmed ya kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya udah masuk TikTok viral, baru kasusnya ditangani kan biasanya gitu. Tapi ya ujung-ujungnya balik lagi kita yang disalahin gara-gara kita merusak nama baik kampung. Ya, tapi keren sekali Kak Bella. Sumpah, terobosan dari Kak Bella ini sangat membantu teman-teman ya. Semoga ya. Ini juga membuka pikiran aku banget ya. Kalau ternyata perempuan itu punya banyak cara, punya banyak sekali jalan supaya nggak terus-terusan tenggelam dalam stigma-stigma negatif, juga bisa berkembang bahkan lebih jauh dan sama
paparannya seperti laki-laki Iya, betul. Cuma ya sih, kalau misalnya dalam konteks kampus ya itu kan di luar kampus ya, kalau misalnya kira-kira atau pihak-pihak lain, gitu kan di luar kampus. Jadi sebenarnya di dalam kampus kita tuh bisa loh minta bantuan kayak misalnya tuh, misalnya ya di sini tuh ada BEM FN itu bisa bantu, BEM UNIF juga bisa bantu, atau DPM itu sebenarnya bisa bantu. Nah, sebenarnya dalam kampus maupun bisa bantu, cuma pertanyaannya, apakah mereka pada akhirnya berkenan untuk membantu dia juga advokasi, karena advokasi itu memang sulit gitu loh. Nah kalau misalnya mau, ya udah bareng-bareng juga sama mereka gitu loh. Jadi ya dalam kampus berdiri, cuma apakah bisa diubah? Oke, luar biasa. Itu teman-teman. Itu adalah solusi yang sangat mutakhir ya. Semoga teman-teman semua bisa ikutin solusi dari Kak Bella dan menginspirasi kita semua. Tepuk tangan ya. Nah Kak, sebelum kita nyelesain podcast kita kali ini, kita itu ada sedikit hal yang menarik gitu. Jadi kita sempat buka kotak suara gitu buat terima curhatan dari teman-teman FK UNESA baik secara online maupun offline. Jadi di sini di kotak curhatan ini teman-teman itu bisa sharing apapun, bercerita soal apapun, mengungkapkan apapun dari teman-teman FH yang pengen ceritanya itu kita sampaikan gitu di podcast ini. Terus juga ini bersifat anonimus, jadi kita nggak tahu nih siapa yang ngirim pesan-pesan gitu kan. Jadi kita harap ya sobat berdaya semua ini bisa lega karena bebas untuk bercerita, ada wadah untuk bercerita, dan agenda ini tentunya akan rutin kita adakan setiap bulan ya sobat berdaya. Jadi jangan berhenti untuk terus pantau Instagram dari Departemen Pemberdayaan Perempuan, yaitu ada di Revoluswit ya, teman-teman bisa cari di Instagram. Terus juga biar kalian ketinggalan info-info seterusnya. Ada beberapa cerita menarik kok Kak di sini. Apa tuh? Oh my god. Kak Bella bisa ambil nanti ya. Aku bantu bacain terus nanti Kak Bella bisa kasih responnya gitu ya. Oke, ini aku ambil satu. Terus kasih kamu atau aku langsung baca? Satu kasih apa aja? Nanti aku bacain juga. Oke deh, kalau gitu. Ini banyak banget nih. Ini aja ya. Oke, jangan biarkan norma dan tradisi membatasi potensimu. Say no pada budaya patriarki, lawan dan raih masa depan. Sepakat. Semangat. Ini yang mau pendengirin gini cocok banget ini. Apalagi kan kita habis IWJ ya, International Women's Day. Nah, terus abis itu kebetulan tahun ini 2025 guys di Surabaya untuk International Women's Day-nya itu mengangkat tema arek-arek wangi lawan patriarki dan diskriminasi. Iya. Jadi cocok deh Bay. Oh iya, harusnya ini di aksi kemarin itu ya, pakai banner gitu. Poster, iya, kita suarakan gitu teman. Oke, next. Oke. Boleh lagi Kak. Oke. Kalau mau baca boleh, kalau mau baca. Oke, saat sesi tanya jawab untuk perkuliahan terdapat salah satu dosen yang tidak menggubris mahasiswi yang ingin bertanya. Namun jika ada mahasiswa yang bertanya, maka langsung ditanggapi bagaimana keadilan di lingkungan kampus dapat terwujud jika perempuan tidak begitu didengar. Waduh, gimana Kak? Ini sama apa ya? Korelasi dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Tadi itu ya. Kain patriarki gitu, diskriminasi gitu. Betul. Ini menarik banget ya, ternyata diskriminasi kayak gitu tuh sayang banget teman-teman. Karena gini, pada hakikatnya perguruan tinggi pendidikan tinggi ini kan dibentuk untuk akademika mahasiswa kayak kita ini bisa belajar bareng gitu kan, bisa mengenyam pendidikan ilmu, kemudian punya kesempatan yang sama untuk berkembang ya kan, untuk melakukan hal-hal eksplor hal-hal baru yang memang notabene ingin kita sampai gitu kan. Nah tapi ternyata ketika di kelas kok ada kasus seperti ini teman-teman gitu ya. Gimana nih kalau ini dosen kok Kak? Gimana? Iya. Dosen yang melakukan yang gitu. Gimana? Kita langsung ngomong ke dosennya nanti takut di apa? Iya. Kan kali-kali kayak gitu. Tapi biasanya nih ya
kan ada kotak saran gitu Iya, ya. betul. Dan teman, ayo kita gunakan fasilitas teman-teman. Jangan lupa nih kalian kalau misalnya ada kritik, saran, tanggapan dan lain sebagainya untuk FH kita tercinta atau kampus kita tercinta, itu silakan untuk tulis di kotak saran, ya kan? Terus masukin di kotak saran teman-teman. Karena itu berguna banget untuk evaluasi juga gitu loh di MH ini utamanya kayak gitu. Silakan kalian kumpulkan orang-orang kalian, masukkan ke kotak saran seperti itu kan. Terus habis itu kan kita ada bagian departemen advokasi ya teman-teman. Itu juga wajib advokasi, jangan lupa digunakan. Jadi tim advokasi, departemen advokasi itu tidak hanya sekadar UKT. Itu tidak ya teman-teman, tidak ya dek, tidak. Jadi tuh maksudnya dia departemen advokasi itu dibentuk bukan cuma hanya UKT, tapi ada kasus-kasus kayak gini juga, kasus-kasus pelecehan seksual, pelecehan apapun itu ya. Terus kekerasan dan di kampus ataupun hal-hal seperti ini itu tim advokasi yang saya juga bisa ikut bantu untuk ikut Betul banget, Kak Bella. iya jadi tuh kayak kita mau ngomong telepon ke dosen itu kan pasti suka kayak Betul banget. jadi suka nih kehadiran guys jadi sulit gitu jadi kita harus memaksimalkan fasilitas yang ada kayak misalnya tuh ada atau pakai kotak sampah ataupun ada uang khusus untuk silakan diberikan Iya, betul, 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 betul. itu bisa digunain gitu guys. Nah, terus habis itu ada departemen advokasi itu juga bisa digunain. Jangan lupa untuk bercerita jika ada sini langsung guys, soalnya. Setuju banget, Kak Bella. Betul. Kita next. Oke, next. Aku boleh kan? Boleh dong. Mau ikutan juga Boleh. ngomong. Wah, ini panjang nih. Orang sih itu. Iya, ini beneran curhat ini sepanjang ini. Iya. Kadang capek jadi perempuan. Karena saat diam dibilang lemah. Tapi saat kita speak up, dibilang lebay. Waduh. Nyari masalah atau baperan. Padahal yang kita sampaikan itu valid. Tentang rasa gak nyaman, ketidakadilan, atau sekedar ingin didengar. Tapi seringkali bikin mikir, apa aku salah ngomong ya? Tapi cara orang lain menganggap suara perempuan itu tidak penting atau terlalu ribut ketika mulai bersuara. Jadi, jika perempuan bicara bukan karena untuk mencari ribut, tapi perempuan juga punya suara. Wow, semangat, betul. Beneran suara berdaya ya, Kak? Iya benar ya real sangat berpengaruh ya teman-teman ya sebenarnya ada tanggapan bahwasanya kalau misalnya perempuan speak up itu dianggap ribut tapi dia tuh tidak paham bahwasanya kita ribut karena apa kan kalian ini kalian kalau hak kita dan juga kesempatan kita udah terpenuhi secara optimal nggak cuma sekadar formalitas kita tidak akan ribut teman-teman itu tidak akan secara logika ya kita tidak akan ribut kalau misalnya tidak ada arti ya kan Betul. ya kan itu gitu teman-teman sebenarnya pada akhirnya kita bukan ribut cuma maksudnya di sini tuh kita hanya speak up kita pengen loh maksudnya tuh kayak punya kesempatan yang sama bukan formalitas karena selama ini formalitas ya aku rasa di situ optimal gitu di negara ini gitu loh makanya speak up di sini tuh fungsinya biar optimal totalitas dan juga pada akhirnya itu gak sekadar formalitas tuh gitu loh itu maksudnya jadi bukan ribut ya dengarkanlah ini suara-suara kami gitu coba kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan yang terlalu radikal kayak misalnya merendahkan gitu ya itu bukan hal yang benar ya teman-teman ya karena memang pada akhirnya kesetaraan yang kami maksud itu adalah egaliter gitu bukan kayak perempuan itu superior itu bukan gitu atau laki-laki inferior itu tidak seperti itu teman-teman tapi maksudnya adalah kita jalan bersama kita balance kita sama-sama egaliter ya udah kita memperdakan satu sama lain itu maksudnya jadi itu yang maksud di sini kesetaraan itu gitu dan kita tidak ribut kita hanya membukakan pendapat kita mau tidak boleh kita tuh gara-gara ada hal negatif gitu kan makanya harus kita lawan ganyang patriarki dan ganyang diskriminasi Oke, bukan ganyang kufu papa ya? dan aduh tinggal di lantai Sensor. Oke, aku setuju banget sama statement Kak Bella. Perlu digarisbawahi bahwa kita itu bersuara, bukan kata kita itu menuntut superior gitu. Kita jadi superior, tapi kita menuntut kesetaraan gitu ya teman-teman. Oke, boleh next Kak Bella. oke Boleh dibaca. info tutupan buat parkiran terus bahannya kurang pak coba Ini kayaknya salah sasaran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lapor soal info penutupan buat parkiran sama lahannya kurang, itu bukan ke kita ya. Tapi mohon untuk teman-teman aku nonton ya, teman-teman. Ini bisa disuarakan ke birokrasi gitu ya. Boleh dikasih tahu nih
Iya, Semoga mereka nonton ya, semoga teman-teman semua nonton dan suaranya ini tersampaikan juga. iya. Walaupun salah dikit ya kita di pemberdayaan perempuan. Oke, boleh next lagi kak. Oke, aku lagi. Oke, kosong. Oh itu golput itu kosong di sini. Perempuan tua dan perempuan yang berani mencoba segala hal baru di dunia ini. Dia tidak takut untuk melakukan takdirnya yang hanya melayani suaminya nanti. Keren, keren aja. Keren. Kelas banget, kelas. Emang iya sih. Mungkin kalian tahu gak sih IWD tahun ini? Di mana aku lupa ya. Cuma ada tema perempuan aktif ditata gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan ini melawan takdirnya yang hanya melayani suaminya nanti gitu kan. Nah, teman-teman, pada akhirnya aku ini bahwasanya ya itu suatu saat entah ya kalau kita nikah ya kita suami sih. Tapi maksudnya bukan pada akhirnya itu kita tidak berdaya gitu loh. Enggak sih, kan ada yang nikah ya udah gitu habis itu tidak bisa untuk explore lagi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang memang notabene-nya kesulitan ya untuk melakukan pemberdayaan diri sendiri, kalian boleh banget nyari termasuk perjuangannya kayak kalian. Terus habis itu kalian sama-sama melakukan yang namanya itu sebuah gerakan gitu. Entah gerakannya itu bukan maksudnya demo itu kan guys. Maksudnya itu melakukan suatu hal yang notabene-nya bisa meningkatkan value kalian, upgrade diri kalian, menambah nilai diri kalian gitu kan, menambah value gitu kan. Nah, terus habis itu bisa memacu kesenangan kalian gitu loh. Jangan sampai pada akhirnya itu entah kalian melakukan suatu hal, entah kalian nikah di suami, entah kalian memilih hal apapun itu, lah karir segala macam, kalian tidak enjoy dan kalian nyesal. Yang penting enjoy your life guys, enjoy your life. Kalau misalnya kalian merasa kalian ingin explore diri, explore lah. Jangan sampai takut kalau misalnya kalian gagal ya kita masih muda gitu. Aku takut gitu loh guys. Kalian kira aku dalam melakukan suatu hal, entah aku ikut juga, entah aku untuk memimpin sesuatu, apalagi kalau memimpin kan lama banget ya berartinya ya gitu kan. Itu kalian kira awal-awalnya takut, enggak pasti, cuma takutku akan terkalahkan dengan rasa mungkin ini rasa semangatku gitu ya, semangat muda ya kayak ya udah kesempatan udah datang 2 kali itu juga aku masih muda, kalau misalnya kamu gagal juga ya aku masih muda men, masih ada kesempatan lagi gitu loh. Jadi jangan takut coba, yang penting coba dulu karena gini, belum tentu dengan kalian gini, dengan kalian nyoba itu bisanya itu tuh membuka pintu emas rezeki kalian guys, itu dari situ. Jadi kalian coba aja, kalian aja rezeki kalian dari situ guys, begitu. Semangat ya. Ya, semangat buat teman-teman yang kirim ya. Terima kasih. Selain di ini di offline, kita juga menyediakan ruang online. Nah, di sini ada teman-teman itu sempat nge-share dari pemberdayaan perempuan ini NGL, berupa NGL. Jadi banyak. Ternyata antusias teman-teman buat curhat itu banyak tau, Kak. Ini kita juga sempat pilih ya, karena nggak mungkin banget teman-teman kita bacain semuanya. Jadi ini satu aja dulu ya, Kak. Di beberapa fakultas, saya merasa masih ada stereotip bahwa perempuan lebih cocok di bidang tertentu, seperti pendidikan atau seni. Sedangkan laki-laki di bidang teknik itu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Responnya? Wow, sangat luar biasa. Ternyata ada kotak-kotakan prodi dari mana itu ya guys ya. Cuma gini, ada kotak-kotakan prodi itu aku juga bingung kok bisa gitu kan di dalamnya kayak misalnya teknik kebanyakan laki-laki. Ya, aku mengamini sih itu memang iya. Jauh pada akhirnya bukan berarti perempuan itu tidak boleh masuk situ gitu loh. Nah, aku juga bingung nih kenapa pada akhirnya kok banyak laki-laki gitu kan. Cuma aku lihat kan guys, aku kan sempat cerita nih sama temen gue yang teknik. Ternyata per tahun untuk yang perempuan itu masih banyak juga gitu loh yang masuk. Oh ternyata tuh mengalami mungkin perubahan stereotip juga di situ ya kan, itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya menurut siapapun itu yang kirim, ya mungkin memang ada kotak-kotakan stereotip kayak gitu ya, sayangnya tuh memang masih ada kayak gitu. Cuma pada akhirnya untungnya bagaimana cara kita itu tuh untuk meneruslah pemikiran ketiga stereotip itu. Contoh nih kayak teknik X tadi gitu kan, itu khusus cowok gitu kan. Itu pada akhirnya untungnya ya
Maksudku masyarakat makin terbuka loh ya pemikirannya, banyak masukan teknik kayak gitu kan. Terus habis itu kayak tata boga deh misalnya. Kayak itu kan perempuan aja. Cuma pada akhirnya tuh banyak juga laki-laki per tahunnya gitu kan yang ya pada akhirnya ikut gitu kan. Nah, terus habis itu bagaimana cara kita nih untuk mengurus pemikiran-pemikiran stereotip kayak gitu? Otomatis ya guys ya, aku nggak bohong, tapi peran media sosial itu sangat besar akhirnya peran kampanye dan lain sebagainya itu sangat besar banget gitu loh untuk anjurnya. Jadi tuh ternyata lari juga untuk pembukaan stereotip kita gitu, buka mata kita gitu loh guys. Jadi janganlah untuk ya mengemukakan pendapat kalian, mengemukakan ekspresi kalian, mengkampanyekan apalagi juga ya. Jangan sampai lelah karena menurut kalian mungkin impactnya apa sih untuk saat ini gitu-gitu. Cuma kita nggak ada yang tahu mau never know. Ya we never know kalau misalnya orang lain ternyata terbuka dengan pendapat kita, kampanye kita gitu loh. Apalagi dengan era disruptif saat ini, dengan teknologi di juga media massa yang makin oke. Jadi tuh itu sangat sangat tersebar sekali aku rasa gitu. Wah, keren banget Kak. Sumpah sih, semoga teman-teman semua yang udah bertanya, yang udah curhat itu ngerasa puas ya sama apa yang udah Kak Bella sampaikan, respon dari Kak Bella. Semoga juga kita dapat banyak impact ya yang mengesankan dari Kak Bella. Kayak banyak sih insight yang kita dapat hari ini di podcast kita kali ini. Di podcast perdana kita ini berkesan sekali karena kehadiran Kak Bella. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin ada pesan-kesan dari Kak Bella untuk teman-teman mahasiswa sekalian, terus juga buat Departemen Pemberdayaan Perempuan gitu ya, Kak Unesa kira-kira apa gitu. Dan mungkin bisa dikasih kayak dorongan itu supaya nggak ragu bersuara terkait isu kesetaraan gender ini. Oke, iya sih. Jadi guys, ini nggak cuma sebatas ke para sivitas akademika mahasiswa ini saja ya guys, tidak gitu. Jadi untuk closing statement itu kayak gini teman. Aku sebelumnya mau apresiasi banget untuk kawan-kawan BMFH Unesa yang udah bikin podcast lagi. Jadi sebelumnya memang ada podcast dari periode sebelumnya dan aku bilang sekarang podcast lagi. Jadi kayak keren banget teman-teman. Karena jadi gak semua kampus, gak semua organisasi itu aware terkait transgender. Terus habis itu pemahaman isu-isu wanita itu gak semuanya aware gitu loh. Tapi ternyata teman-teman dari Unesa ini udah aware. Luar biasa, keren sekali teman-teman. Jadi teman di luar sana apalagi ya dan teman-teman di sini apalagi yang nonton juga love you. Kalian itu berharga guys. Siapapun kalian itu kalian berharga. Jangan pernah kalian itu pada akhirnya merasa kamu tidak worth it. Ya itu pemikiran setiap orang wajar kok wajar. Aku validasi. Wajar kalau kita terkadang memikirkan seperti itu. Tapi jangan sampai pada akhirnya kita terlalu tenggelam pada pemikiran itu. Pada akhirnya kita terlalu tenggelam. Kita tidak worth it, kita tidak pantas, kita tidak ini kita itu dan kita akhirnya tidak bisa berkembang. Jangan sampai guys. Kita tidak apa-apa sekelibat pemikiran ada pemikiran wah bisa aku tidak worth it. Tapi jangan sampai kalian itu tenggelam kalian harus bangkit. Jangan lupa kalian cari cara bagaimana cara kalian bangkit, bagaimana cara kalian itu bisa mendapatkan support system kalian ya kan. Dari keluarga, teman atau kedua kalian yang misalnya kalian punya gitu kan. Atau siapapun itu guys, yang paling penting adalah kalian bangkit. Kalian jangan pernah ragu untuk coba sih. Setiap orang ragu di awal itu wajar, aku juga kayak gitu guys kayak ngomong tadi awal itu pasti ragu cuma ketika kita ngejalanin yang penting ketika punya pemikiran oh ya udah deh berarti ini takdir ataupun ini sebuah jalan rezekiku kalau misalnya aku ngelakuin ini mungkin aja ada gitu loh rezeki lain yang punya berdoa gitu contoh nih ketika aku dulu aku ragu juga ketika aku mau berdoa aku bisa gitu kan aku juga ragu apalagi tiba-tiba wah aku jadi kandidat gitu kan presiden gua gitu yang ketua umum iya aku ragu cuma apakah keraguan itu mendalamanku? Oh tidak, karena mikirku gini guys, bahwa ini mungkin rezekiku ini pada akhirnya itu membuka pintu peluang rezeki lain gitu kan? Iya, memang ternyata benar gitu. Jadi itu juga bisa aja jadian gitu kan? Jadi jangan pernah ragu gitu. Kalau misalnya gagal, kita masih muda gitu kan? Kita masih muda yang ya udah banyakin aja
gagalnya. Aku ingat banget, kamu tahu Bu Eni kan? Tahu. Dosen Tahu Islam gitu guys. Bu Eni pernah bilang waktu itu di kelas matkul, loh kalian tuh nyoba aja terus nek, gak apa-apa, kalian itu masih muda. Ambilin jatah gagal kalian, banyak-banyakin jatah gagal kalian masih muda. Dengan gagal kalian itu bisa belajar, kalian bisa evaluasi. Dan kedepannya kalian gak melakukan hal yang sama. Itu sangat luar biasa keren gitu. Dari situ aku termotivasi. Terima kasih Bu Eni. Ya, karena saya juga banyak yang termotivasi sama Ibu Eni. Dan dosen-dosen lainnya tentunya. Iya betul, dosen-dosen lain juga memberikan motivasi, inspirasi. Mereka luar biasa ya untuk pembangunan motivasi ini juga aku dapat gitu ya. Maksudku untuk lingkungan FOMIS ini aku dapat banget gitu loh. Untuk supportnya juga gitu loh, aku dapat motivasinya juga aku dapat. Terus habis itu untuk teman-teman penyintas disabilitas ataupun penyintas korban kekerasan seksual utamanya, kalian tidak sendiri, kami di sini bersama-sama kalian. Di sini kami sama-sama merangkul kalian. Apabila kalian mengalami problematika, jangan pernah kalian menghadapi itu sendiri, guys. Kalian itu memang worth itu support gitu loh. Kalian itu perlu untuk dirangkul. Kami itu bersama kalian gitu loh. Kalian tidak sendiri. Kami bersama-sama kalian. Jangan pernah kalian merasa sendiri. Apabila kalian merasa ada problem, jangan sungkan untuk cerita teman terdekat kalian atau bahkan ternyata kita nih gitu kan, teman terdekat kalian, jangan senang hati, kita kan mendukung dan juga membantu seperti itu. Dan aku bilang misalnya nih kalian berhubungan dengan kasus misal hukum, misalnya korban pelecehan seksual gitu kan, itu kan bisa dibawa ke ranah hukum ya bang. Kalian jangan sungkan-sungkan ya misalnya untuk proses hukum di sini di FH gitu kan, di FH kalau misalnya trainer ke FH atau fasilitas akademika ya kan, ya jangan ragu untuk ke FH ataupun ke acara kalau misalnya memang kalian mau konsultasi hukum atau ke FH kalau misalnya konsultasi hukum ataupun mau menggait teman-teman yang memang tak beni NGO yang bidang advokasi perempuan ya kan, untuk para penyintas korban pelecehan seksual, jangan ragu kalian jangan sampai sendiri. Aku memahami rasa trauma itu gitu loh, makanya kan kita di sini untuk support gitu. Kalian harus semangat, kita harus sama-sama bangkit, kita harus sama-sama woman support woman. Pokoknya tuh kita berharga sebagai perempuan, kita perempuan dengan segala warnanya ya kan, kita semua hebat, perempuan semua di sini hebat. Tepuk tangan untuk Luar biasa sekali kamu. Sangat menyentuh kata-katanya. Wow. Pokoknya, aduh aku tersentuh banget sih. Semoga diskusi kita ini sangat bermanfaat bukan bagi aku aja ya, pasti buat semua sobat berdaya lainnya. Dan terima kasih juga untuk sobat berdaya karena sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Ya ampun, gak tega banget mau mengakhiri, tapi teman-teman berdaya jangan lupa untuk terus dukung pemberdayaan perempuan yaitu Revoluswit ya. Kita sama-sama menyuarakan kesetaraan gender di kampus karena perubahan bisa dimulai itu dari kita untuk kita. Jangan lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di episode Suara Berdaya selanjutnya. Bye bye.